Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Izzatunisa, NIM A41019017, kelas F. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 4, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas soal yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester yang telah saya jalani. Tahapan uji validitas yang saya lakukan yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, proses pembuatan soal. Yang kedua, proses validasi ahli. Yang ketiga, proses uji coba terbatas. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir. Oke, masuk yang pertama yaitu proses pembuatan soal. Nah, dalam pembuatan soal itu meliputi pertama, pemilihan materi, kedua, standar kompetensi, yang ketiga, indikator soal, yang keempat, soal apa yang telah saya kembangkan. Berikut penjelasannya. Nah, jadi jenis soal yang saya buat yaitu soal isai atau soal uraian untuk kelas 8 SMP, dan materi yang saya pilih yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Berikut kompetensi dasar soal. Yang pertama, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian indikator soal. Berikut indikator soal yang saya buat. Yaitu pertama, menentukan bentuk persamaan linear dua variabel dan bentuk bukan persamaan variabel. Kedua, menuliskan dengan kalimat sendiri pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, menentukan selesaian dan bukan selesaian persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, dapat kita baca. Oke, selanjutnya yaitu soal. Berikut dapat kita lihat 5 soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear variabel. Nah, soal yang saya buat yaitu soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Apa aja sih karakteristik soal HOTS? Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, yaitu problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Karakteristik yang kedua yaitu berbasis permasalahan kontekstual, yaitu soal yang berbasis situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan soal kontekstual, terdapat beberapa keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik yang perlu kita kembangkan, yaitu kemampuan menghubungkan, kemampuan menginterpretasikan, kemampuan menerapkan, dan kemampuan mengintegrasikan. Selanjutnya, apakah soal yang saya buat merupakan soal HOTS? Soal yang saya buat merupakan soal HOTS. Berikut penjelasannya. Berikut soal yang saya buat. Ini merupakan soal HOTS karena dalam soal yang saya buat ini, soal ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu masuk dalam karakteristik soal HOTS yang nomor 2. Kemudian dapat dilihat pada soal nomor 3, yaitu keliling kebun yang berbentuk persegi panjang adalah 86 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 15 meter, maka luasnya adalah. Nah, itu merupakan karakteristik soal HOTS, termasuk pada nomor 2, karakter nomor 2, yaitu soal nomor 3 ini soal yang berbentuk kontekstual dan menghubungkan konsep dengan bab lain, yaitu menghubungkan konsep dengan bab geometri. Dan untuk soal nomor 2 dan soal nomor 4 itu merupakan sistem persamaan linear untuk memecahkan atau mencari harga sebuah barang. Nah, ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut juga untuk soal nomor 5.
Lanjut ke berikutnya yaitu tahapan kedua, yaitu proses validasi oleh ahli. Jadi saya di sini menggunakan dua validator. Berikut profil validator yang saya gunakan, yaitu validator pertama. Nama yaitu Bapak Bambang Pustanto, instansi SMPN 1 Kota Tegal, dan kedua validator kedua yaitu Ibu Apriliani Lestari, instansi SMP Muhammadiyah 8 Kemangkon. Berikut bukti koresponden ahli chat WA saya dengan validator. Dilihat. Berikut saya akan menunjukkan Google Form angket validitas. Nah, berikut ini angket lembar validasi ahli materi dan media sistem persamaan unit 2 variabel berbasis HOTS. Ini merupakan satu dari dua angket yang telah diisi oleh kedua validator. Nah, pada angket ini yaitu diisi oleh validator 1 menyatakan angka tersebut dapat digunakan tanpa direvisi. Kemudian terdapat 2 saran dan 3 saran dan komentar, yaitu yang pertama terlalu banyak indikator yang ditulis, yang kedua sebaiknya satu soal satu indikator, dan yang ketiga untuk soal kategori HOTS dibuat lebih kompleks lagi atau meningkat lagi. Nah, ini angket kedua yang telah diisi oleh validator 2, yaitu Ibu Apriliani Lestari. Nah, pada validator 2 ini yaitu menyimpulkan bahwa soal yang saya buat ini dapat digunakan namun dengan revisi. Ibu Apriliani juga memberikan saran dan komentar, yaitu untuk soal isai gunakanlah kalimat tanya seperti berapa jumlah umur Safira dan Umum saat ini. Kemudian untuk indikator 3.5.2 dan 3.5.3 belum ada soal yang sesuai. Untuk selanjutnya yaitu hasil pengisian angket dan analisis hasil. Berikut penjelasannya. Berikut ini hasil pengisian angket oleh dua validator. Dari pengisian angket oleh kedua validator, dapat disimpulkan bahwa 50% soal dapat digunakan dengan revisi dan 50% soal dapat digunakan tanpa revisi. Berikut adalah saran dan komentar dari dua validator yang telah saya bacakan tadi. Untuk selanjutnya yaitu tahapan analisis uji validitas instrumen oleh ahli. Di sini saya menganalisis data tersebut menggunakan Microsoft Excel dengan icon value. Berikut hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu jenis pertanyaan, yaitu terdapat 14 pertanyaan seperti pada angket. Kemudian berikut nilai dari kedua validator tersebut. Kemudian proses analisis. Nah, proses analisis ini menghasilkan beberapa kriteria,
yaitu kriteria PS, yaitu validitas sedang. Artinya, soal yang saya buat itu memiliki tingkat validitas yang sedang. Yang kedua, VT, validitas tinggi, artinya soal yang saya buat itu memenuhi soal dengan validitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu VR, validitas rendah. Nah, dapat disimpulkan dari proses analisis yang telah saya lakukan terdapat dua terindikasi soal nomor 1 dan soal nomor 2 yaitu VR atau validitas soal rendah. Nah, maka dari itu validitas soal yang rendah ini saya harus merevisinya kembali. Lanjut untuk tahapan yang ketiga yaitu proses uji coba terbatas. Jadi, subjek uji coba terbatas yaitu terhadap 15 orang anak SMA dan mahasiswi non-matematika. Berikut beberapa bukti korespondensi melalui chat WA yang telah saya lakukan. Jadi, dalam melakukan uji coba terbatas ini, saya mendistribusikan soal dengan PDF atau dokumen, kemudian saya kasihkan kepada koresponden, dan koresponden menjawab soal yang saya buat, yaitu dengan mengirimkan foto jawaban soal tersebut. Berikut contoh hasil pengerjaan dari beberapa koresponden. Saya mengambil contoh yang akan saya jelaskan. Jadi koresponden ini menjawab untuk soal nomor 1 itu benar, untuk soal nomor 2 juga benar, dan untuk soal nomor 3 benar. Berikut juga soal nomor 4 dan 5 juga benar. Berikut hasil pengerjaan koresponden yang lain dapat dilihat. Untuk tahap selanjutnya yaitu uji reliabilitas soal dari koresponden tersebut. Yaitu dapat dilihat uji reliabilitas soal ini saya menggunakan rumus KR20 untuk menguji apakah soal yang saya buat itu reliable atau tidak. Dapat dilihat bukti reliabilitas soal yang telah saya lakukan. Nah, hasil dari bukti reliabilitas soal yaitu 0,4. Berarti soal yang saya buat ini merupakan atau tergolong reliabilitas soal yang sedang. Selanjutnya, uji validitas Bisaria butir soal yang telah saya lakukan. Nah, ini hasil dari uji validitas Bisaria butir soal 0,1 yang telah saya lakukan. Untuk mencari validitas Bisaria butir soal itu menggunakan rumus PBI sama dengan MP min MT per ST akar P per Q. Hasil yang saya dapat yaitu ternyata soal yang saya buat itu semuanya tidak valid. Jadi saya harus merevisi soal ini lagi. Dapat dilihat ya. Dari uji reliabilitas soal dan uji validitas Bisaria butir soal mengindikasikan bahwa soal yang telah saya buat yaitu tergolong reliabilitas yang sedang, kemudian validitas atau Bisaria butir soal ini soal saya tergolong kriteria soal yang tidak valid. Maka dari itu, saya harus merevisi soal yang telah saya buat. Masuk pada tahapan terakhir yaitu kesimpulan secara menyeluruh dan komprehensif. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa soal yang telah saya buat menunjukkan reliabilitas yang tergolong sedang. Kemudian, hasil uji validitas Bisaria butir soal yang telah saya buat menunjukkan soal yang masih tidak valid.
Hasil validitas ahli mengindikasikan dua soal ternyata validitasnya masih rendah dan saya harus merevisi soal tersebut. Untuk soal yang lain menunjukkan validitas yang sedang dan tinggi. Ini berarti hasil uji validitas yang telah saya lakukan bahwa soal yang telah saya buat ternyata masih perlu beberapa revisi agar bisa digolongkan ke dalam jenis soal HOTS atau High Order Thinking Skill untuk kelas 8 SMP. Mungkin soal yang saya buat itu kurang kompleks dan kurang kontekstual, sehingga menghasilkan hasil yang kurang valid atau tidak valid. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.